Kalau memang basisnya kan kalau sakitnya sakit. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh
adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan usus, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah kami berikan kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari akhir itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau dihancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak kepada Jeng Wisnu, Pak Dhani, dan Saudara Jatun yang sudah membuka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca ayat-ayat suci dan terjemahannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya pada kita semua di pagi hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya sambil menunggu Ustadz Rosid, Domrawah nggih jenengan. Sambil menunggu, tidak ada salahnya Pak Dr. Artanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ada satu pertanyaan dari Om Mineng yang belum dijawab. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali dan banyak ditanyakan. Kalau saya ada gejala, terus harus apa? Memang intinya begini, ini lagi musim banyak sekali memang yang gerah, batuk, pilek gitu ya. Nah, sekarang gejalanya untuk yang dikatakan Omikron tuh memang dinyatakan sangat mirip dengan flu. Nah, memang ini konsepnya ya, kembali ke konsepnya bahwa penyakit virus ini kalau bergejala ringan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Rosid Abdul Rasidah SAG MAG. Terima kasih Ustadz Rosid sudah berkenan untuk bisa hadir di Zoom kami Yom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Ustadz Rosid Abdul Rasidah ini adalah Dewan Konsultasi Bias, kemudian pendakwah dan sosial kuliah pranikah, dan juga pemerhati keluarga dan parenting. Laras ya Ustaz? Masya Allah. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Yomiyah Adem Hati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Kembali kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua di Yom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Adem Hati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Rosid, waktu kami persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa qtada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Begitu pula rahmat-Nya kepada kita berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, atau mungkin mencatatnya kita pada kesempatan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang cintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahasan kita di pagi hari ini adalah berkaitan dengan tetangga. Tetangga ini sesuatu yang sering kali kita remehkan, padahal Islam begitu detail membahas tentang tetangga. Padahal Islam begitu rinci ketika membahas tentang tetangga. Bahkan Islam benar-benar memberikan hak-hak yang berlapis berkaitan dengan tetangga. Ini sesuatu yang kemudian harus kita pelajari, ditambah lagi banyak dalil-dalil yang memang menyuruhkan agar kita menjadi tetangga yang baik bagi yang lainnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul jiran 'indallahi khairuhum li jarih.
sebaik-baik tetangga di mata Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Wa khairul ashab indallahi khairuhum lisahibihi, dan sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik di mata Allah dalam kehidupan bertetangga, maka seruannya cuma satu: berbuat baik kepada tetangga. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Kita tidak bisa pungkiri kalau kehidupan bertetangga adalah salah satu pilar penting mewujudkan bangsa yang makmur, mewujudkan bangsa yang sejahtera. Dan jargon ini bukan hanya dalam konteks kewarganegaraan saja, tapi juga dalam tinjauan syariat. Bahwa tetangga ini bukan yang ada berdampingan di tempat rumah kita saja, yang tinggal bersama kita di sekeliling kompleks saja. Tidak. Bukan sekedar pintu-pintu rumah-rumah yang berada di sekeliling kita, tapi juga step berikutnya setelah keluarga yang dijadikan patokan tentang baik atau buruknya kita. Baik atau buruknya seseorang. Kita semua insya Allah sudah tahu ketika Nabi SAW menjadikan keluarga sebagai tolok ukur kebaikan kita. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Sehingga ketika kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin tampak super power di hadapan rekan kerjanya, tampak menjadi super power di hadapan mungkin rekan-rekannya, baik luar biasa, suka nraktir, suka nasihati, tapi ketika kemudian di lingkup keluarga, yang ada justru main bentak, yang ada justru main melotot, dan lain sebagainya. Maka baik di mata tetangga, atau baik di mata teman-teman, dan lain sebagainya, maka hal itu seakan-akan sia-sia ketika ia keluarganya. Keluarga adalah tetangga. Satu tetangga. Nabi SAW banyak sekali menyampaikan hadis-hadis tentang tetangga. Suatu saat, sahabat senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendapati ada seorang sahabat lainnya datang kepada Nabi dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa arifni?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa mengetahui apakah saya ini akuna khair, orang yang baik atau orang yang buruk? Idza qala jiranaka qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau tetanggamu berkomentar mengatakan bahwasanya engkau orang baik, maka engkau adalah orang yang baik. Tetapi kalau mereka mengatakan orang yang buruk, sehingga Nabi menjadikan tolok ukur kebaikan seseorang ini tetangga. Fit and proper test-nya itu juga tetangga. Bukan cuma keluarga saja. Tentu saja yang dimaksud tetangga di sini tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang paham syariat, bukan yang gemar maksiat. Penting dan mulianya kehidupan bertetangga ini juga tergambar dari sabda Nabi SAW, di mana beliau banyak mendapati pesan dari malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar, kata beliau. Terus saja, masih saja Jibril ini mewasiatkan kepadaku tentang tetangga.
hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai-sampai aku menyangka, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga punya hak waris. Padahal tidak punya tetangga hak waris. Tidak ada dalam fiqhul mawaris, tidak ada dalam faraid tetangga itu punya jatah waris. Tidak ada. Maka seruan untuk berbuat baik kepada tetangga ini seruan yang jelas. Seruan yang jelas. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, lalu kemudian berbaktilah kepada orang tua. Wa bidil qurba, lalu kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dil qurba, wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sampai-sampai didetailkan dalam Al-Quran, mana tetangga dekat, mana tetangga jauh. Bukti memang bahasan tentang tetangga ini bukan bahasan yang receh. Nah, apa maksudnya tetangga dekat dan tetangga jauh? Maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya beberapa pendapat. Di antaranya pendapat pertama, dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, tetangga dekat adalah ma bainaka wa bainahu qarabah. Tetangga dekat itu antara dirimu dengan dirinya, ini tetangga itu punya kekerabatan. Mungkin sepupu, mungkin keponakan, dan lain sebagainya. Ada karabah. Karabah ini kalau bahasa Indonesianya kerabat. Tetapi kerabat ini kalau di bahasa Jawa kan lebih gampang. Trah. Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan trah itu tahta ajdadul arba'ah. Di bawah kakek yang 4. Kita. Lalu 1 ke atas bapak. 2 ke atas mbah, 3 ke atas buyut, 4 ke atas canggah. Lah, ini loh, 4 ke atas, berarti dari atas ke kita pun juga turunnya 4, dan ke samping. Ini disebut dengan kerabat. Ini disebut dengan karabah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, tetangga dekat itu ma bainaka wa bainahu qarabah, antara dirimu dengan dirinya punya kekerabatan. Ada hubungan. Maka dikatakan tetangga dekat walaupun mungkin beda blok. Walaupun mungkin bukan nempel tembok dengan kita. Walaupun mungkin rumahnya di ujung jalan. Tapi disebut tetangga dekat. Wa ammal jaril junub. Adapun tetangga jauh, ini tetangga yang laisa bainaka wa bainahu qarabah. Antara dirimu dengan dirinya tidak punya kekerabatan. Walaupun nempel tembok. Walaupun apa? Walaupun nempel tembok. Murni orang lain. Maka ini disebut tetangga jauh. Adapun menurut Ibnu Ishaq, disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa tetangga dekat ini maksudnya adalah Muslim. Dan tetangga jauh ini maksudnya adalah non-Muslim, kafir. Imma Yahudi, imma Nasara, atau ghairi dzalik, atau yang lainnya. Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali pada hadis yang sempat kita sampaikan tadi. Ketika Jibril alaihissalam sempat dibuat heran oleh, atau ketika Nabi SAW sempat dibuat heran oleh malaikat Jibril akan banyaknya wasiat untuk baik kepada tetangga, tentang hak-hak tetangga. Maka ketika kita teliti, ketika para ulama ini mentaftis, meneliti dari beberapa kitab-kitab hadis, maka ada yang menarik. Ada 3 hadis dengan lafal yang hampir serupa, namun substansinya berbeda.
Dan 3 hadis ini sekaligus menerangkan pula tentang hak tetangga dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan tetangga. Yang pertama, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang kedua hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia lukai, jangan ia sakiti tetangganya. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memberi yang baik kepada tetangganya. Ini. Jadi para ulama mencari, para ulama kemudian meneliti mengapa Nabi SAW dibuat heran dengan malaikat Jibril. Ternyata memang banyak sekali wasiat malaikat Jibril, banyak sekali pesan-pesan kepada Nabi SAW tentang tetangga. Dan didapati ada 3 hadis dengan redaksi yang hampir sama, walaupun substansinya berbeda. Diawali dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan kita semua tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah sesuatu ketika dikaitkan dengan yang penting, melainkan sesuatu ini juga penting. Nggak mungkin. Ketika dikaitkan dengan sesuatu yang penting, kok ternyata receh? Nggak mungkin. Raja ketika kemudian mengangkat pengawal, pasti pengawalnya jadi orang penting. Pasti. Maka begitu pula. Ketika dikaitkan dengan sesuatu yang penting, iman kepada Allah dan hari akhir, dan ini adalah tetangga, menunjukkan tetangga juga perkara yang penting. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memberi yang terbaik kepada tetangganya. Yani memperlakukan dengan baik, sebaik mungkin kepada tetangganya. Nah, berbuat baik atau memperlakukan yang baik kepada tetangga, ini bukan hanya tentang akhlak saja, tapi juga tentang pemberian. Jadi jangan sekali-kali kemudian kita kepada tetangga tidak pernah memberi sesuatu apapun. Atau memberi sesuatu yang memadaratkannya. Memberi sesuatu yang memadaratkannya. Walaupun menurut kita baik. Contoh, ketika sekarang sedang musim durian, kita suka durian. Hobi sekali durian, subhanallah, tidak usah ditanya. Kalau mau cepet-cepetan ngabisin satu bonggol durian, mungkin kita juaranya. Tapi bagaimana dengan tetangga? Dengan niat baik kita, ayo kita punya tempat langganan durian yang enak. Kita beli, kita berikan kepada tetangga. Subhanallah, tetangga tidak suka durian. Baunya bikin mulek-mulek. Satu rumah kemudian apa? Satu rumah kemudian mual dan lain sebagainya. Maka ketika kita memberi kepada tetangga, kita pun juga harus melihat apa? Kita pun juga harus melihat dari sudut pandangnya, bukan sudut pandang kita saja, bukan cuma sekedar kita suka, bukan cuma sekedar wah atau mahal. Nah, tapi kan memang kita ngasih yang baik, Ustaz. Seperti apa? Seperti buah. Taib. Dalam Islam itu sebetulnya ada fikih hadiah. Ada fikih hadiah. Dan di sana ada hadiah yang memang melahirkan cinta secara umum, ada hadiah yang tidak boleh ditolak. Nabi katakan itu. Tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, engkau akan saling mencintai. Ini satu hadis. Tapi di sana Nabi juga menyampaikan ada hadiah yang tidak boleh ditolak. Pemberian yang tidak boleh kita tolak.
Ini fikih hadiah. Dan ketika ditelusuri, memang hadis yang membahas tentang hadiah yang tidak boleh ditolak adalah hadiah yang pasti bermanfaat. Ada 3 pemberian yang nggak boleh ditolak. Yang satu, al-hilm, susu. Yang kedua, al-itr atau tib, wangian, minyak wangi. Yang ketiga, al-wisadah, bantal. Walaupun wisadah, bantal ini erat kaitannya dengan konteks di zaman Nabi, di mana bantal itu barang yang mahal. Rata-rata kalau mungkin ingin apa? Ingin bantal atau ingin mungkin tempat untuk bersandar, ya pakai jerami. Orang-orang kaya saja yang mungkin ia bisa empuk bantalnya karena dilapisi dengan kain yang berlapis. Dan kita tahu kain ini sesuatu yang mahal di zaman dahulu. Tetapi 2 hal utama, 2 hal yang pertama kali disebutkan, yakni susu dan juga minyak wangi, ini jelas dibutuhkan dan bermanfaat bagi semua orang. Tentu saja susunya ini susu yang kita cocokkan dengan konteks di zaman dahulu. Susu zaman dulu susu murni. Susu murni, bukan susu kok campur boba seperti zaman sekarang. Nah, kalau susu campur boba, kasihan yang diabetes. Nah, ini kaitannya dengan memberi. Jadi beri itu beri yang terbaik secara umum, seperti dalam hadis ini yang tidak ada maslahat, atau yang terbaik menurut tetangga. Kalau memang tetangga ini sukanya susu yang manis, ya silakan kasih susu boba. Silakan. Nah, dan pemberian yang baik kepada tetangga tidak melulu harus yang mahal, harus yang bermerek. Ada satu hadis yang menarik disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabiah, kepada para istri-istri sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimat, la tahkiranna haratun liharatiha walau fursana syatin." Jangan sampai ada seorang wanita yang ia merasa hina. Jangan ada seorang wanita yang ia merasa hina untuk bersedekah kepada tetangganya walau fursana syatin, walaupun hanya dengan 1 kaki kambing. Jangan ada seorang wanita yang merasa malu, ndak enakan, sungkan kalau mau ngasih tetangganya walau hanya dengan 1 kaki kambing. Loh, ya ngapain malu? 1 kaki kambing bisa buat tengkleng. Kalau mungkin dicacah kecil-kecil bisa 1 mangkok lebih, 1 kaki kambing itu. Ini di zaman kita. Ini konteksnya kita. Lihat konteks di zaman dahulu. Kambing itu, ghanam atau syatun di zaman dulu, ini adalah hayawanul adi. Hayawanul adi. Apa itu hayawanul adi? Hewan yang biasa berkeliaran. Di zaman dahulu, onta, kuda, kambing, inilah yang biasa berkeliaran. Kalau di kita yang biasa berkeliaran, ayam. Maka seakan-akan kalau kita bawa pada konteks kekinian, yakni, wahai para ibu-ibu, jangan sampai ada di antara jenengan yang merasa tidak enakan, merasa pekewo, merasa sungkan. Kalau kemudian hendak bersedekah kepada tetangga, walaupun cuma dengan ceker. Ini maksudnya. Maka beri kepada tetangga. Daripada kemudian ngerasa tidak enakan, pekewo, tidak suka, dan lain sebagainya, akhirnya nggak ngasih. Akhirnya nggak ngasih. Dia punya ceker, aduh masa cuma ceker yang dikasih, nggak usah. Nanti lain kali aja kalau mungkin ada daging sapi. Lah lain kalinya kapan? Ketika Idul Adha. Lain kalinya kapan? Iya kalau masih hidup. Padahal kalau kita ngasih ceker, bisa jadi tetangga ada yang suka ceker.
doyan ceker atau mungkin lagi ngidam ceker. Makanya Nabi katakan la tahkiranna, jangan kau remehkan. Jangan kau merasa hina. Jangan kau remehkan. Hina. Kalaupun hanya memberi kepada tetangga 1 kaki kambing, yang mungkin kaki kambing ini diibaratkan di zaman seperti ceker. Makanya kita Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau engkau memasak daging yang berkuah, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, banyakkan duduhnya. Fata'ahad biha, dan engkau pun kemudian bisa berbagi kepada tetangga. Banyakkan kuahnya, sehingga kemudian bisa berbagi kepada tetangga. Ini poin pertama, berkaitan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik atau memberi yang terbaik kepada tetangganya. Memberi yang terbaik, memberi yang tidak memadaratkan tetangga, atau memberi apapun itu, dan jangan sampai tidak jadi memberi karena merasa tidak enakan, merasa kurang berharga. Jangan. Baik. Berikutnya, yang kedua, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak mengganggu tetangganya, tidak melukai tetangganya. Jangan sampai kemudian kita sebagai tetangga, ternyata apa? Rajin ke masjid, rajin puasa, rajin zakat, subhanallah. Luar biasa kalau dalam hal ketaatan, ngajinya berkali-kali dalam sepekan. Tapi kalau dalam kehidupan bertetangga, lisannya pedas, bikin tetangga ini kupingnya panas, bikin tetangga ini hatinya nyelekit, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Nabi SAW pernah diadukan tentang seorang tetangga wanita yang kemudian taqumu bil lail wa tasumu bin nahar, yang tetangga wanita ini dari para sahabat suka bangun di malam hari salat, suka puasa di siang hari, akan tetapi lisannya senantiasa tajam kepada tetangga. Lisannya senantiasa bikin tetangga ini marah, emosi. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar. Tetangga wanita itu letaknya di neraka. Jadi, bagaimana kita bersikap kepada tetangga, ini efeknya luar biasa. Walaupun ibadah kita jos, walaupun ibadah kita jempolan, tapi kalau akhlak kita kepada tetangga ini buruk, bisa menyebabkan berujung pada neraka. Bisa menyebabkan berujung pada neraka. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW disebutkan bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Nabi SAW. Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak beriman ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yang tetangga itu tidak nyaman dengan gangguan, tidak merasa aman dengan tingkah polanya. Kehidupan tetangga itu tolok ukur kebaikan kita. Jangan kita remehkan.
Kita baik kepada siapa? Kita baik kepada orang-orang, kepada kawan, kepada bos. Tapi sama tetangga luar biasa zalimnya. Malam kalau nyetel TV, kalau nyetel TV, ikatan cinta dibanter-banterkan. Padahal tetangga ini mungkin sedang Sedang ujian. Zalim. Tetangga. Ketika sementara kita malam ini susah tidur, maka kita mungkin setel audio yang keras apapun itu. Zalim. Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Berikutnya, yang ketiga. Hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Hendaklah dia ajeni tetangganya. Muliakan, ngajeni, unggah-ungguh kepada tetangga. Ini juga hal yang diserukan oleh syariat. Jangan sampai ada seorang muslim yang kemudian dia begitu perhitungan dengan tetangganya. Bahkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitabnya Minhajul Muslim. Jangan sampai ada seorang muslim yang melarang tetangga untuk meletakkan kayu di dinding temboknya. Jangan sampai. Dan ini berlandaskan dengan hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, la ya'manna. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yamna'anna ahadakum. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang. Melarang siapa? Jarahu ayyadi'a khashabatan fi jidari. Melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dinding temboknya. Jangan. Misalkan kalau kemudian ada tetangga kita, lalu kemudian meletakkan mungkin kayunya di tong sampah kita, atau meletakkan mungkin sapunya di tong sampah kita, atau mungkin meletakkan tangga kayu, nempel di mana? Nempel di tembok kita sehingga terlihat dari teras kita. Jangan kok kita perhitungan dengan tetangga hal-hal yang sepele seperti itu. Jangan. Ini termasuk bentuk memuliakan tetangga. Sudahlah tetangga hanya melakukan itu yang tidak kemudian besar efeknya, tidak kok kemudian itu termasuk perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok, enggak. Masih jauh lebih perkara pokok ketika tetangga ini nyetel musik keras-keras. Nah ini perkara pokok karena mengganggu, kita lagi sholat terganggu. Tapi kalau cuma nyandarkan nyandarkan kayu, nyandarkan mungkin tangga, sudah biar. Disitulah letak pahala kita. Begitu pula, termasuk di antara pengamalan hadis ini, memuliakan tetangga adalah mendahulukan kepadanya penawaran-penawaran. Nabi SAW mengatakan, al-jar ahaqqu bidaril jar. Nah, al-jar ahaqqu bidaril jar. Tetangga itu punya hak yang lebih dari rumah tetangganya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada di antara kita yang mau jual rumah, sebelum kita posting di mana? Marketplace. Sebelum kita tawarkan ke makelar-makelar, tawarkan dulu sama tetangga. Minimal beritahukan sama tetangga. Atau dalam konteks yang lain, kita jualan. Kita mau ngerintis jualan online. Entah mungkin kuliner, jualan pastel, jualan donat, jualan kue lumpur, macam-macam reno-reno. Maka kita tawarkan sama tetangga dulu, atau kita kasih tetangga ini satu piring buat cicipan. Enak napa mboten Bu? Enak, alhamdulillah, saya.
Iya itu tester, saya jual itu, Bu. Nah, ini termasuk bentuk memuliakan tetangga. Jadi jangan sampai dia bikin produk jualan online laris luar biasa, banyak kemudian ojol-ojol datang, banyak kemudian kurir-kurir yang ngambil. Tapi tetangga enggak tahu, lo kayak tutulan opo toh? Enggak tahu. Jangan sampai demikian. Ini bentuk memuliakan tetangga. Bentuk memuliakan tetangga. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam konteks yang lain beliau juga mengatakan, "Man kana lahu jarun fi haitin aw syarikun lahu fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaih." Kalau ada di antara kalian yang berdampingan dalam bertetangga atau yang berpartner bisnis, kalau dalam fikih membuat akad musyarakah atau mungkin akad mudharabah juga bisa. Yang satu cuma setor modal tapi tidak kemudian urun tenaga, yang satu urun modal, yang satu tenaga, atau musyarakah, keduanya sama-sama urun modal, sama-sama urun tenaga. Apabila kalian ada yang punya tetangga berdampingan atau yang punya partner, maka jangan sampai dia menjual tanpa menawarkan kepada tetangganya dulu atau tanpa menawarkan kepada partnernya dulu. Ini pesan Nabi SAW. Bentuk pemuliaan kita kepada tetangga atau pemuliaan kepada kepada partner kita. Maka sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tetangga itu sakral. Tetangga ini benar-benar tolok ukur kebaikan kita. Dan tetangga punya banyak hak yang harus kita tunaikan. Adapun secara skala prioritas, maka di sana tentu saja berbeda, karena tetangga pun beda-beda. Apa yang membedakan tetangga satu dengan yang lainnya? Para ulama menjawab, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni dibedakan berdasarkan agama dan dibedakan berdasarkan pertalian darah. Sehingga di sana tetangga yang paling prioritas adalah tetangga yang dia muslim, punya hubungan kekerabatan. Ini top priority untuk kita memperlakukan tetangga yang baik. Di bawahnya tetangga yang yang ia muslim tidak punya kekerabatan. Muslim tidak punya kekerabatan. Di bawahnya lagi tetangga yang ia punya kekerabatan. Dan yang paling bawah tetangga umum kafir. Non-muslim ini pun juga punya hak bertetangga. Ini adalah runtutan prioritas. Tetangga yang muslim dan muslim yang memiliki hubungan kekerabatan, lalu tetangga yang muslim tanpa kekerabatan, tetangga yang punya kekerabatan. Dan yang terakhir tetangga yang umum. Ini adalah skala prioritas dalam kita berbuat baik kepada tetangga. Masa tetangga yang kafir, tetangga yang umum juga perlu kita berikan? Iya, perlu. Tetangga yang kafir, yang non-muslim, perlu kita berikan yang baik kepada mereka. Kalau punya makanan, masak sesuatu yang berkuah, banyak kan kuahnya. Kalau kemudian dia menyandarkan kayu kepada tembok kita, jangan larang. Tetap. Apalagi itu di samping rumah kita. Suatu saat, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini ingin berbagi kepada tetangganya. Tetapi ia hanya bisa memberikan satu bagian saja. Sementara tetangga ini banyak. Dia hanya bisa memberikan satu porsi ibaratkan. Tapi tetangga banyak. Bingung. Maka ia atau beliau radhiyallahu an
bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ila akrabihi minki baban. Berikan itu kepada yang paling dekat pintunya dengan. Berikan kepada pintu yang dekat dengan. Ini. Maka semua tetangga itu punya hak, semua tetangga bisa jadi tolak ukur kebaikan kita, asalkan ia tetangga yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali salahnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau ada pertanyaan, monggo. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Rasyid atas sosiasnya. Sangat dalam ya. Saya termasuk yang terkena ini. Tapi alhamdulillah. Untuk selanjutnya biasanya langsung ada sesi tanya jawab Ustadz. Monggo, tafadhol. Ini yang pertama ini dari tukang kayu ini. Pertanyaannya adalah, tetangga persis depan rumah saya mengundang saya untuk acara tahlilan 40 hari kematian simbahnya. Apakah boleh saya menolak hadir karena tidak sependapat dengan tahlilan atau tetap hadir saja? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana tetangga ketika memiliki acara yang kita tidak sependapat dengan acara tersebut? Baik. Silakan Anda tidak hadir tapi dengan adab, dan jangan lupakan hak tetangga. Tidak ada masalah ketika memang Anda kemudian tidak cocok untuk hadir dan Anda tidak hadir. Tapi misalkan acaranya adalah acara kematian, seperti tahlilan, silahkan Anda punya pendapat seperti itu, silahkan dan tidak ada masalah. Saya pribadi pun juga condong pada pendapat seperti itu, tapi ingat, yang tidak boleh dilupakan dan bahkan bisa menjadi dosa kalau dilupakan ketika kita melupakan hak tentang takziah. Ada fiqh jenazah, ada fiqhul jenazah yang harus kita amalkan, harus kita terapkan. Ini kita bertakziah, kita datang kepadanya, tunjukkan bela sungkawa, hibur, beri hadiah. Ini harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Dan tidak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Yang sering membuat gesekan di mata masyarakat ketika kita pergi begitu saja, tidak uluk salam. Pergi begitu saja, kemudian tanpa unggah-ungguh. Ada tetangga yang sedang duka, lalu ngadakan acara, lah kita langsung pergi ke rumah nenek seminggu. Tanpa ada kabar, tanpa ada apa. Ini namanya galil adab. Tidak punya adab. Bukan begitu caranya. Ketika ada tetangga yang mendapati ada berita duka, jadilah Anda tetangga pertama yang ikut simpati, ikut berempati, bahkan turut andil. Walaupun Anda kemudian tidak cocok dengan acaranya, tidak cocok mungkin dengan sudut pandangnya dalam beragama, silakan. Tapi hak tetangga jangan diremehkan. Tetangga ini meninggal, mungkin kerabatnya atau mungkin anaknya, suaminya, istrinya. Anda jadikan butuh apa? Kain kafan sudah ada belum? Belum. Ayo adakan. Ini Anda harus responsif. Itu tetangga Anda. Tolak ukur kebaikan Anda. Ada yang bisa fikih jenazah enggak? Mandikan, ngafani. Ada sih, tapi masih jauh. Masih saya panggil. Itu kerabat yang tinggalnya di kota sebelah. Enggak usah tetangga. Dan enggak usah kerabat yang jauh. Saya bisa, Bapak. Bisa enggak kalau saya bantu? Boleh enggak saya bantu? Oh, boleh, silakan. Alhamdulillah. Anda bantu. Ini yang kemudian harus Anda lakukan. Tetangga yang responsif. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa kemudian apa? Tidak bisa kemudian diluputkan dan dipudarkan begitu saja. Perihal kemudian nanti di sana ada acara yang tidak sepakat, silakan. Tapi coba lihat bagaimana kalau Anda sudah menunaikan hak bertetangga, Anda sudah bantu dalam proses pengurusan jenazahnya.
lalu kemudian Anda juga sudah bertakziah, ikut belasungkawa, menghibur, dan Anda pun memberikan hadiah, makanan misalkan, beras, bahkan bukan cuma beras. Banyak yang kemudian beri beras yang numpuk, siapa yang masak? Oh, enggak, kau bermasak. Sedang tangis-tangisan, siapa yang pikir masak? Maka Anda kemudian berikan apa? Kebuli, 1 loyang. Nah, Masya Allah. Anda berikan apa? Anda berikan sate, 1 nampan besar. Nah, Masya Allah, ini. Nah, kalau kemudian Anda sudah beri ini, lalu di malam harinya ketika ada acara Anda izin, sorenya atau menjelang maghrib Anda datang ke rumah. Pak, Bu, ngapunten ya, acara nanti malam saya tidak bisa hadir. Kenapa? Ya, qadarullah. Mungkin kita ada perbedaan pandangan dalam hal ini. Nah, ngomong yang enak demikian, ini akan enak. Anda tetap serahu, Anda tetap menunaikan hak tetangga, tapi Anda pun juga tetap bisa mengamalkan apa yang Anda yakin. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Om Sugeng. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Yulita Nur Cahyati. Pertanyaannya adalah, Ustadz, ketika punya saudara atau kerabat yang kekurangan, tetapi berada di luar kota, sedangkan tetangga dekat rumah, Muslim, juga berkekurangan, mana yang diprioritaskan dari pemberian kita? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu ala dhi rahim sadaqatun wasilatun, was-sadaqatun ala al-miskin sadaqatun. Sedekah kepada yang memiliki hubungan pertalian darah, hubungan rahim, itu bernilai 2 jenis pahala. Bernilai jenis pahala sedekah, bernilai jenis pahala silaturahim. Adapun memberikan sedekah kepada fakir miskin memiliki 1 jenis pahala. Ini pahala sedekah. Maka sedekah kepada kerabat ini yang lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Dan sebetulnya banyak di antara kita yang sudah mengamalkan tanpa sadar. Bapak-bapak misalkan ketika kemudian ada orang yang butuh, teman pingin teman butuh pinjaman. Memberikan pinjaman ini sedekah. Tidak ada di antara kita yang memungkiri ini. Tapi ketika kemudian jenengan dihadapkan dengan 2 pilihan, teman yang pinjem sama istri yang minta jajan tambahan pingin beli skincare, kira-kira bapak-bapak lebih dulukan yang mana? Teman nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada kekerabatan, baik itu kekerabatan karena darah ataupun karena pernikahan, atau yang memiliki kekerabatan seperti istri, kekerabatan karena pernikahan istri, dan ini lebih bernilai. Maka sedekah kepada yang punya pertalian kerabat itu darah secara langsung atau karena ikatan pernikahan, maka ini bernilai 2 jenis pahala. Maka dahulukan kepada kerabat. Lah tapi tetangga wis kaliren, Ustaz. Bagaimana? Ya sudah. Jangan lupakan memberi kepada siapa? Kerabat, tapi Anda bisa dahulukan tetangga karena sudah kaliren. Tapi keluarga yang lain butuh, ya sudah nanti sisahkan untuk keluarga itu. Karena memang itu utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atau nuwun Ustadz, jadi kalau ke saudara meskipun luar kota mendingan kita transfer daripada tetangga yang tinggal memberikan di sebelah rumah gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi lebih ada effort, maksudnya kan nggak mungkin kalau dari saya punya makanan kan nggak mungkin saya kirimkan ke Jogja misalnya gitu. Apa Jogja nompo? Engko nguyai segoro kalau untuk masuki. Jadi atau nuwun Ustadz. Sami-sami Bu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Mbak Ismu Tarti Mbak Titi.
Ustadz izin bertanya, tetangga saya di sebelah rumah di Bekasi rutin mengadakan hadroan tiap malam Selasa, nggak selalu, dan malam Sabtu itu rutin dengan suara yang keras. Bahkan tembok dan jendela rumah saya sampai bergetar, berarti nganggo sound system. Kami sudah memintanya untuk jangan keras, tapi jawabannya itu syiar, ya mesti keras supaya terdengar orang. Terus harus bagaimana nggih, pertanyaannya begitu, Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana ketika tetangga punya ritual apapun itu, hadrohankah, pengajiankah, dan lain sebagainya, tapi caranya tidak menghormati tetangga. Jangankan hadrohan, yang ada silang pendapat di antara kita. Ada silang pendapat di antara kita. Yang ada kesepakatan bahkan. Tidak ada silang pendapat. Pengajian misalkan, seperti ini, Zoom. Tapi kemudian dibikin ada sound system gede, volumenya mentok, jedok, ngarahnya ke tetangga. Sehingga ketika saya ngomong begini, tetap ada jendela yang bergetar. Karena volumenya mentok, jedok. Speakernya dari berbagai arah. Ya tetap saja tidak boleh. Ini yang sesuatu tidak diperselisihkan. Pengajian tidak ada yang memperselisihkan para ulama. Semuanya sepakat. Apalagi yang diperselisihkan. Kan tidak boleh. Sehingga kalau dalihnya, alasannya adalah ini kan syiar, ini alasan yang batil. Alasan yang batil. Tidak boleh seperti itu. Tetangga ini punya hak. Tetangga tidak semuanya muslim, satu. Tetangga nggak semuanya senang hadroh. Tetangga yang kedua, tetangga ada kalanya pengen istirahat. Loh, ini kan syiar itu syiar. Syiar yang diperselisihkan. Kalau mau syiar yang tidak diperselisihkan, ngaji misalkan. Jenengan ngaji di teras tetangga. Ngaji di teras tetangga. Atau enggak lah, ngaji di teras jenengan tapi speakernya ngadep ke tetangga. Ngaji biasa, hari Jumat, Al-Kahfi. Ngaji tilawah sendiri saja, nggak usah pakai murotalnya syekh-syekh yang ada di Saudi. Ngaji sendiri saja. Jumat pagi atau Jumat dini hari. Anda ngaji kemudian, tetangga marah tidak? Marah. Jangan katakan, loh ini sunnah. Bukan lagi syiar. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau di hari Jumat atau di malam Jumat, membaca surat Al-Kahfi, ya sunnah. Kira-kira tetangga marah tidak? Marah. Dan wajar tetangga marah. Karena Anda pun juga salah. Maka hal-hal seperti itu adalah yang tidak tepat. Maka sudah semestinya yang berwenang di lingkungan, berarti RT RW, bisa bertindak tegas dan adil. Bertindak tegas dan adil. Kalaupun memang dia ingin mengadakan ini, jangan seminggu 2 kali. Kalaupun mengadakan, maka jangan kemudian speakernya keras-keras dan bikin izin minimal pemberitahuan kepada warga. Bu, Pak, warga-warga sekitar, saya minta izinnya sepekan sekali mengadakan seperti ini. Silakan. Tetangga yang lain minimal tahu. Kalaupun kemudian nanti tidak cocok segala macam, ya mungkin akhirnya memberi saran, coba waktunya di waktu ini, yang semuanya rata-rata mungkin tidak di rumah. Silakan kalau mau mengadakan. Misalkan di siang hari, rata-rata mungkin kerja, atau mungkin di waktu duha, rata-rata mungkin sudah aktivitas masing-masing. Maka kalau mau hadrohan ada undangan dari tempat lain, silakan, tidak ada masalah. Nah, nanti disinilah kemudian pemangku wilayah RT RW yang diharapkan bisa adil dan menyelesaikan dengan bijak. Wallahu a'lam bishawab. Begitu je, Mbak Titi. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Anin. Pertanyaannya adalah,
Ustadz, bagaimana kalau lingkungan keluarga dan tetangga adalah non-muslim? Apakah saya harus mencari yang muslim dulu atau bagaimana? Nggih? Begitu, Ustadz. Yang muslim dulu untuk apa? Bentar, Mbak Anin? Langsung Mbak Anin. Ustadz, dalam mu'alaf, jadi lingkungan keluarga saya, lingkungan tetangga saya, itu non-muslim semua. Seluruh keluarga saya itu non-muslim. Jadi saya sendiri di sini yang muslim. Anak-anak juga non-muslim. Gimana nih? Saya nyon pencerahan aja. Saya harus bagaimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan kelanggengan dalam hal hidayah. Bagaimana ketika kita sudah Allah berikan hidayah dari yang sebelumnya non-muslim menuju muslim. Sekarang muslim yang kemudian insya Allah memiliki peluang besar dan terbuka jalan untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi keluarga tidak demikian. Keluarga masih dalam agama yang lama. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita dakwahi, terutama keluarga inti. Terutama keluarga inti. Benar mempertahankan hidayah penting. Jangan kalau mau nyari lingkungan yang muslim, itu bagus, perlu. Bagus dan perlu. Ada seruan untuk itu, ada. Tapi jangan tinggalkan keluarga. Maka mungkin Anda buat skala prioritas. Saya bikin atau saya ikut komunitas-komunitas muslim. Pengajian online. Atau mungkin ada kajian offline di sana. Saya ikut terus. Sehingga teman-teman saya yang muslim pun banyak. Ini untuk menopang keimanan saya dan menjaga keistiqomahan saya. Tetapi jangan tinggalkan keluarga. Apalagi tadi disebutkan hal yang membuat kita semua ikut sedih. Ini anak-anak masih belum memulai Islam. Kalaupun bisa dikatakan dengan bahasa yang lebih ceplas-ceplos, saya bisa katakan itu musibah. Kita muslim, mu'allaf, alhamdulillah ini hidayah. Tapi anak-anak masih non-muslim, masih kafir. Ini musibah. Ini musibah. Betapa tidak? Siapa yang mendoakan kita? Oh, anak-anak saya walaupun non-muslim mendoakan kok. Apakah diterima doanya? Enggak. Oh, mereka menyelamatkan diri mereka sendiri saja tidak bisa selama mereka dalam kekufuran. Apalagi mau mendoakan kita. Ini musibah. Siapa kemudian akan mengangkat derajat kita? Dari keluarga, dari anak turunan. Tidak ada. Maka jangan tinggalkan keluarga. Anda benar mencari lingkungan harus perlu bagus. Tapi jangan tinggalkan keluarga. Anda bisa cari lingkungan dengan apa? Ikut kajian online komunitas, kajian offline komunitas, silakan. Tapi tinggalkan keluarga nanti dulu. Dakwahi mereka adalah hal yang harus Anda prioritaskan. Harus Anda prioritaskan. Apalagi anak. Beda agama dengan anak, beda dengan orang tua itu musibah. Musibah. Bukan cuma urusan dunia, bukan cuma dalam hal waris-mewaris, tidak bisa mewarisi. Anda tidak bisa mewarisi ke anak-anak, anak Anda tidak bisa mewarisi ke Anda. Bukan cuma dalam hal itu, ke orang tua. Tidak bisa dapat warisan orang tua, Anda tidak bisa ngasih waris orang tua. Bukan cuma hal dunia saja yang rugi, tapi juga dalam hal akhirat. Nggak bisa kok kemudian ngangkat derajat orang tua ketika orang tua mungkin masih dalam kekufuran. Nggak bisa kok menyelamatkan anak ketika anak masih dalam kekufuran. Ini musibah. Ini musibah. Maka doa sama Allah. Dakwahi mereka. Di sisi lain Anda pun juga harus menjaga keistiqomahan dengan mencari komunitas. Wallahu a'lam bishawab.
Matur nuwun Ustaz. Nah, Oke, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum saya, Ustaz. Masya Allah. Oke. Monggo. Jadi berdasarkan pengalaman di beberapa tempat, itu kalau ada tempat kok tidak dipakai, itu suka tidak suka, ternyata banyak tetangga itu yang memanfaatkannya, Ustaz. Misal kejadian di rumah itu, tetangga itu tidak izin, ternyata bangun rumah, dan semua material segala macam itu ditaruh di rumah, tidak ngomong, tidak segala macam. Tadinya saya mau marah, cuma ya wis lah, mungkin salah satu jalan untuk cari ibadahnya gitu. Cuma kejadian ini nggak di satu tempat, Ustaz. Mau di Bantul ya gitu, di Sleman gitu, yang di Sragentina juga gitu. Kalau rumah cuma dipakai untuk mepeni pakaian jemuran, garasi dipakai itu enggak apa-apa. Terus material tetangga dikasih itu makjleb gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Tentu. Masya Allah. Jenengan purun jawaban pendek apa jawaban panjang, Pak? Iya, monggo, derek mawon. Kalau jawaban pendek gampang, Pak. Berarti tetangga tadi belum ngaji ngadem ke hati. Masukkan. Nah, biar ikut kajian bareng, biar nanti terus sadar. Nah, ini jawaban pendek. Tapi kalau jawaban panjang, ini semua karena ketiadaan ilmu. Banyak di antara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih minim ilmu itu. Putus, Ustaz. Banyak masih longgar waktunya, dan bagaimana wudhu yang benar ketika kita sudah masbuk. Banyak kita yang tidak tahu mana syarat sholat, mana rukun sholat, mana bagian dari sholat yang kalau kita tinggalkan cukup sujud sahwi, dan mana bagian dari sholat yang kalau kita tinggalkan harus ganti 1 rakaat. Banyak di antara kita tidak tahu. Ini dalam hal wajib loh, apalagi dalam kehidupan akhlak bertetangga. Semua itu karena ilmu. Makanya kalau kita dapati tetangga yang seperti itu, supaya kita sabar, maka da'hu fa innahu la ya'lamun. Biarkan karena dia itu orang yang bodoh. Biarkan karena dia orang yang tidak tahu. Kita kasih pemakluman karena dia nggak punya ilmunya. Kita punya ilmunya, ya harus bersikap beda dengan orang yang belum berilmu. Itu. Dan salah satunya, jenengan ketok pintunya saja. Pak, jenengan kok naruh material di rumah saya? Mungkin dia sudah keder, wah mau marah ini Pak Dodi. Tapi jenengan langsung bilang, jenengan pasti belum masuk grup ngadem ke hati ya. Nah, masukkan grup Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, teman Ustaz. Harus banyak sabar. Nah, semoga kalau tidak ada yang bertanya, saya ada pertanyaan. Oh ya, monggo. Izin, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Saya Dian. Ya, saya ingin bertanya tentang masa hadiah tadi, Ustadz. Tentang hadiah ya, ternyata ada adabnya ya, Ustadz. Tentang hadiah, berkirim hadiah. Ini kita bicara konteks hadiah yang tanpa maksud ya, bukan politis, bukan gratifikasi ya, hadiah yang benar-benar tulus antar teman, antar saudara ya. Jadi sudah tidak ada konteks yang negatifnya, bukan politis, bukan nyokok, bukan apa. Nah, sekarang saya mengalami. Jadi kalau dalam keluarga kami kebetulan dan dalam lingkungan saya selama ini sejak dulu tuh ya, kami saling memberi hadiah itu memang tulus gitu karena kita sayang gitu ya. Kita pingin ngasih gitu, nggak ada keinginan lain gitu atau keinginan dibales, apalagi nggak ada gitu ya. Memang benar-benar tulus, bentuk tondo tresno kalau kata orang Jogja biasanya. Tapi sekali saya mengalami ada teman yang benar-benar itu tidak mau, dan kita tidak tahu waktu itu dia melahirkan istrinya, punya putra, kita datang menjenguk, kita memberi hadiah biasa, toh memang tondo tresno nggak ada. Nah rupanya karena memang kebiasaan setempat ya, ada kebiasaan setempat itu yang
nek dinaiki kudu terus ngai BCI itu loh Ustadz. Beliau itu memang sudah lama tinggal di situ, tetapi dia padahal sudah orang kota juga, sudah pergaulannya sudah sama dengan kita, tapi rupanya itu sangat melekat. Ketika teman-teman datang kita memberi, dia masih ada lekatan, wah repot ya karena sudah orang kota ya, repot BCI mana apa, sehingga sikap yang dia lakukan itu ada dia menolak. Benar-benar semua pemberian kita tuh dia kembalikan. Dia kembalikan semua. Nah, ini ya saya cuma bercerita nih, Ustaz, kasus seperti ini ya, kita sebagai ya kita bisa Pak. Tadinya saya nggak paham ya, saya tadinya nggak paham. Piye toh, aku ki apa? Terus memang ada teman yang bercerita, oh mungkin karena begini Bu. Ya Allah, aku ki orang ngarep dikei besek meneh dan yakin semua teman-teman itu sudah. Tapi ya memang kita akhirnya maklum. Oh oke. Ada yang seperti ya kita maklum saja. Oh ya sudah, habis itu kita lebih ini. Nah, tapi dalam hal seperti ini gimana Ustadz ya? Padahal beliau juga bukan orang yang tidak paham agama gitu. Maksudnya dari pergaulan dari apa kita nggak mengira, kita terkejut pada saat itu ketika ada seperti itu. Nah, jadi karena tadi ternyata ada hal-hal yang kado hadiah itu bisa ditolak ternyata ya, karena ada yang 3 yang tidak boleh ditolak, berarti bisa boleh menolak gitu ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga bisa menjadi salah satu ini atau terus ya bagaimana gitu. Makasih Ustadz. Baik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada tetangga yang kalau diberi dia menganggap ini sebagai beban. Karena berarti harus membaleni, harus membalesi, harus membesei. Bagaimana seperti itu? Tayyib. Kita nggak bisa maksakan. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keilmuan dia, kaitannya dengan keyakinan dia. Makanya tadi, di sana disebutkan dalam hadis, ada 3 hadiah yang la turad, tidak boleh ditolak. Al-hilb, ini susu, dan di Arab itu beda ya, antara laban dengan hilb. Kita kalau ke sana rata-rata mengatakan itu sama susu, beda. Laban ini susu yang keras, dalam artian kalau bahasa kita yogurt. Ada mungkin yang tidak bisa menerima yogurt. Karena apa? Karena mungkin asam dan lain sebagainya. Tapi bahasa redaksi hadisnya adalah hilb. Hilb ini susu yang ringan, yang soft, yakni susu murni tadi. Susu onta, susu kambing, susu sapi, fadl, tapi murni. Nah, belum diapa-apakan. Lalu kemudian tib atau itar, minyak wangi. Sehingga kalau kemudian kita ditawari, dikasih atau diberi, tidak boleh nolak. Ya sudah, walaupun cuma mungkin gores sedikit minyak wangi, lalu kita usapkan, tidak apa-apa. Disuguhi susu, ya sudah, diminum. Nah, tetapi kalau kemudian kita ngasih yang bermanfaat, baru lahiran kita ngasih apa, perlap, kita ngasih spray, kita ngasih mungkin pakaian bayi, bermanfaat. Tapi kok ditolak, ya sudah, jenengan sudah dapat pahala. Tidak perlu kemudian dibincangkan, malah nanti akhirnya bisa mengurangi pahala, bahkan malah nambah dosa buat kita. Jenengan sudahlah dapat pahala, tapi kok kemudian dibalik malah marah, dikembalikan kok malah rasa-rasan, dapatlah jenengan dosa ghibah. Kayak ya apa jenengi katanya sudah orang berpendidikan, masa kok ya nggak ngerti, masa ya kok gini aja dikembalikan. Nah, malah jatuhnya ghibah. Jangan, ya sudah, pemahaman yang kayak gitu. Sudah, kasihkan saja sama orang yang butuh. Kasihkan saja sama orang yang butuh. Atau kalau kemudian Anda ingin ngasih, ya sudah, kasih saja transferan duit. Nggak perlu kemudian nanti kirim bukti transfer. Kirim saja. Jangan misalkan budget 200.000. Sudah kirim kira-kiranya 200.000. Nggak usah kirim bukti transfer. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, memang waktu itu setelah kita kita memahami dari cerita teman lain itu ya sudah ya begitu, akhirnya ya sudah gitu ya. Tapi ini ide bagus nih Ustadz transfer
saja tanpa ngomong-ngomong ya Ustaz. Itu mungkin bisa itu seperti itu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini malah banyak yang bertanya lagi. Seperti ini masih bisa dihandle nggak Ustadz? Berapa pertanyaan lagi Bapak? Masih ada 3 ini. Masya Allah. Ini pun 3 ini saja nih. 3 ini saja nih. Sebelum ditanya, saya ini tanya Ustadz, kalau itu kan zaman 3 hadiah yang tidak boleh ditolak itu 1 susu, pewangian, bantal. Itu kan dalam konteks dulu. Kalau diwujudkan di konteks sekarang, itu masih bisa berubah atau tetap harus begitu Ustadz? Misalnya kan susu, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang umpamanya ya nyun sewu sembako gitu, itu sama nggak Ustadz itu? Begini Bapak, ibadah itu ada yang mu'allal dan ada yang mu'abbad. Mu'allal ini bisa diketahui hikmahnya, bisa diketahui sebabnya, dan bisa kemudian dirubah konteksnya. Oh, ini sebabnya ini. Misalkan talak. Talak kan ada masa iddahnya. Kenapa kok dalam masa iddah perempuan tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya? Ya hikmahnya, sebabnya nanti di sana ada rasa di benak suami atau di hati suami ini menyesal, sehingga ketika sang istri ada di sampingnya terus memberikan pelayanan, bahkan mungkin dulang, masakan dan lain sebagainya, suami luluh, akhirnya suami rujuk. Nah, ada yang bisa dicari tahu hikmahnya, ada yang kemudian bisa diubah konteksnya, ada yang mu'abbad, yang ya, tidak ada hikmahnya, tidak tahu kita sebabnya, dan tidak bisa dirubah. Ya sudah, kita cuma suruh nerima saja begitu. Nah, kaitannya dengan konteks hadiah tadi. Sebagian ulama mengatakan susu ini kalau yang murni pasti bermanfaat untuk siapapun. Begitu pula minyak wangi bermanfaat untuk siapapun. Bantal pun juga bermanfaat untuk siapapun. Tidak ada unsur madarat. Tidak ada unsur madarat sama sekali. Susu yang murni loh ya, bukan susu sudah dikasih gula setengah kilo. Ini sudah sumber penyakit. Nah, kemudian minyak wangi jelas bermanfaat. Bantal juga bermanfaat. Ini di zaman dulu bantal sangat bermanfaat. Di zaman sekarang mungkin tidak begitu karena sudah punya masing-masing. Nah, inilah kemudian yang tidak boleh ditolak. Beda kalau beras. Ada orang yang diabetes, dia makannya nggak beras putih. Nah, kita ngasihnya beras putih. Nah, kan begitu. Jadi, dalam hal ini kita hanya bisa menerima saja. Ini yang tidak boleh ditolak, ya sudah. Tidak usah ditafsirkan dengan yang lain. Kata. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Nana. Assalamualaikum Ustaz. Kehidupan sekarang dalam fase orang-orang yang hidup di medsos atau grup-grup WA. Apakah saya dalam bergaul? Apakah sama dalam bergaul? Soalnya saya sering pasif dalam berkomentar. Begitu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika sekarang zamannya medsos kok kita nggak medsosan? Kita cuma mencukupkan diri dengan WA saja, nggak usah IG lah, nggak usah Facebook lah, nggak usah Twitter lah, nggak usah TikTok lah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang penting tetap nyambung silaturahim, tidak ada masalah. Maka dengan semakin Anda tidak mengikuti perkembangan seperti itu, bisa jadi itu kebaikan bagi Anda. Dan perlu dicatat, kalau kita ngikutin semua perkembangan medsos hanya dengan dalih silaturahim, ini israf, berlebihan. Ini sangat-sangat berlebihan dan terlalu memaksakan diri. Perlu dicatat bahwa setiap kita, saya, panjenengan, nambah akun, ini nambah hisab. Jenengan punya WA, ini sudah ada hisabnya sendiri nanti.
Kok seneng ngeliatin statusnya si A? Kenapa? Oh, statusnya si A itu enak. Kenapa? Selalu posting selfie. Selalu posting apa? Selalu posting yang enak-enak. Nah, ini akan ada hisabnya. Kenapa kok selalu ngelihat nggak pernah ngelihat status WA sana? Iya, karena status WA sana isinya keluhan semuanya, sambat terus. Ini semua ada hisabnya. Nah, ketika kemudian jenengan nambah akun Facebook, nambah akun IG, nambah akun Twitter, nambah akun TikTok, ini kan nambah hisab. Nah, kalau jenengan tidak nambah, berarti kan jenengan tidak nambah hisab. Alhamdulillah, bersyukur. Tidak perlu kok kemudian zaman medsos, maka harus medsosan, tidak perlu. Sesuai kebutuhan saja. Kalau semua sudah bisa tercover lewat WA dan Zoom, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Wisnuwardani. Izin bertanya, Ustaz. Tentang teman sejawat. Seperti apa yang dimaksud dengan teman sejawat itu, Ustaz? Atau nuwun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 36. Wasahibi bil jambi, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Teman sejawat. Apa maksud dengan teman sejawat? Teman sejawat ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan pasangan, yang kedua teman safar. Ini dikatakan teman sejawat. Kenapa? Karena baik itu pasangan atau teman safar ini menyingkap aib, akan membuat tahu bagaimana hakikat dirinya. Teman sejawat bisa diartikan pasangan, karena pasti tidak akan ada lagi rahasia antara kita dengan pasangan. Pasti akan tahu aibnya, tahu positif, tahu negatifnya. Begitu pula teman safar, karena ini akan menyingkap semuanya. Ini makna dari teman sejawat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, dari wajah Lili ini, kalau nggak salah. Assalamualaikum, Ustadz, mau bertanya. Ibu saya sudah uzur, usia 80 tahun. Beliau memang pemurah, terutama terhadap tetangga dan saudara-saudara. Apapun yang diminta pasti diberi, sampai hampir dipastikan uang pensiunnya itu setiap bulannya masih merasa. Namun di sisi lain, jika masih merasa kurang, kami para anak-anaknya diminta oleh beliau. Kadang cucu-cucunya, ya ini anak keponakan saya, bilang, yang terlalu berlebihan sih. Dan cucunya kadang dinomorduakan. Kadang iri lah. Nah, bagaimana saya harus bersikap agar tidak menyinggung ibu saya, dan juga apa yang harus saya nasihati buat anak-anak saya. Begitu, Ustadz, pertanyaannya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika memiliki ibu berusia 80 tahun, suka berbagi, loman kalau kata orang Jawa Timuran. Bagaimana? Ketika dikatakan usia 80 tahun dan bersikap demikian, Masya Allah, berarti belum pikun. Ini suatu nikmat tersendiri. Maka di sini yang kemudian harus dikompromikan dengan baik. Kalau memang hal itu memberatkan anak-anaknya, ya sampaikan. Sampaikan, Bu, ngapunten, bahwa kalau setiap bulan harus ngasih tambahan, dalam artian selain kewajiban kita untuk ngasih ibu, untuk keperluan ibu sendiri, tapi juga harus ngasih untuk apa-apa yang mau ibu kasihkan ke orang. Saya pribadi merasa berat, Ibu. Sampaikan saja dengan baik. Sampaikan dengan baik. Nah, bagi yang merasa keberatan, tapi bagi yang memang memiliki kelonggaran dalam rezeki, sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Khusnudan saja bahwa itu orang tua sedang diberikan oleh Allah kemudahan dan petunjuk untuk memperberat amal solehnya.
Toh ketika nanti itu tercatat sebagai amal saleh orang tua masuk surga derajat yang tinggi, ada andilnya jenengan yang punya kelebihan harta, jenengan juga kecipratan pahalanya. Sudah, dibikin santai, dibikin slow. Jadi kalau yang punya kelebihan harta, ya sudah, tidak apa-apa. Husnudonnya itu bisa nanti memperberat dan meninggikan derajat orang tua, sekaligus nyipratin jenengan pahala. Yang ngerasa berat, sampaikan dengan halus, sampaikan dengan lemah, lembut. Dan untuk semuanya, baik itu yang diberi kelapangan atau yang belum diberi kelapangan, bersyukur orang tua masih bisa seperti itu, belum pikun di usia 80 tahun, itu nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih Ustadz Rasid atas tausiahnya. Sebelum ditutup ya Ustadz, ini ada resume yang insya Allah akan saya bacakan, Ustadz, mau dikoreksi, yaitu resume hari ini, sikap kita sebagai orang beriman kepada tetangga. Yang pertama, memberi yang terbaik. Yang kedua, tidak melukai atau mengganggunya. Yang ketiga, memuliakannya. Skala prioritas kita dalam berbuat baik ke tetangga, yang pertama, sesama muslim dan berkerabat. Yang kedua, sesama muslim tapi tidak berkerabat. Yang ketiga, tetangga dengan berkerabat. Yang keempat, tetangga umum atau non-muslim. Begitu kurang lebihnya, Ustaz. Nah. Kemudian informasi yang berikutnya, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Dr. Haji Khairul Ummah, STMT. Beliau dosen teknik mesin dan dirgantara dari Universitas Teknologi Bandung. Dari Bandung. Alhamdulillah. Kemudian info yang berikutnya, yaitu saya dapat laporan dari bendahara bahwa saldo di Ngadem Ati itu ada 2. Yang pertama, saldo zakat infak sedekah sebesar Rp23.633.650. Zakat infak dan sedekah ini adalah operasional harian Ngadem Ati, mulai dari makan minum santri, biaya sekolah, sampai ke acara Zoom ini. Kemudian saldo yang berikutnya yaitu saldo wakaf ada sebesar 109.600.000. Jadi saldo wakaf ini, nyuwun sewu Bapak Ibu, rencananya kita akan nyusui atau tukar guling dalam rangka perluasan rumah yatim Ngadem Ati. Ada sebuah rumah di samping Ngadem Ati itu tidak boleh dibeli, tapi boleh diganti atau diijoli. Dan alhamdulillah kita ada bantuan dari hamba Allah, kita dimudahkan ada sebuah lokasi tanah yang insya Allah itu untuk tukar guling, dan kemarin keluarga yang punya rumah ini sudah saya bawa ke TKP-nya dan sepertinya mereka cocok, bapak dan anaknya sudah setuju, tapi ya ujung-ujungnya untuk harga masih belum cocok. Karena apa? Kemarin saya sempat curhat dengan Om Minengku, karena ini tukar guling kan berarti harus menyelesaikan di 2 tempat, yang satu tempat nanti tetap akadnya jual beli, karena kalau jual beli nanti hasilnya ini wakafnya dari jamaah, kemudian yang ngijoli juga akadnya nanti juga jual beli. Jadi nanti ada 2 perkara di 2 tempat, otomatis ada biaya-biaya yang mungkin agak besar. Jadi mohon bantuannya, insya Allah sedekah dari panjenengan akan bermanfaat untuk Ngadem Ati. Terima kasih banyak. Kemudian sebelum diakhiri, Ustadz, monggo dipimpin doanya dulu nih Ustadz, agar pengajian Ngadem Ati ini membawa kebaikan dan keberkahan buat semuanya, dan juga tolong didoakan ini karena ada banyak teman-teman jamaah yang sakit, Ustadz. Mungkin kalau jujur dites semua seperti yang Om Minengku aturkan tadi, semuanya bisa
positif karena watok pilek saja sekarang masuk kategori positif. Gitu aja Ustaz Rasid, matur nuwun Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma shfina mardana, Allahumma shfina mardana, Allahumma shfina mardana. Allahumma barik syababal muslimin. Allahumma ansur madlumina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rasid Abu Rosidah atas kehadirannya di jam Sabtu pagi pengajian Ngaten Gati. Sebelum ditutup, seperti biasa kita ambil foto dulu, Bapak Ibu, sebagai dokumen kita pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz, yang join di hari ini ada 67 orang. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Carik. Monggo. Yes. Ya, 1, 2, 3. Yep. Slide berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya lagi 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Rasid Abu Rosidah atas waktunya. Terima kasih Ustaz. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan panjenengan dapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Dudi beserta Wineng Kutoro Jatun dan Eko Putranto serta tim mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semua di setiap hari Sabtu. Jangan lupa kita akan bertemu lagi insya Allah di Sabtu depan bersama dengan Ustadz Khairul Ummah dari Bandung. Itu terima kasih banyak. Monggo pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz, Mas Budi, dan Mbak Yulita, Mbak Yati, Mbak Tika, Mbak Tiana, semuanya. Matur nuwun, Matur nuwun Pak Ustadz, Om Dudi semuanya. Maaf lahir batin. Matur nuwun. Om Dudi Pak Ustadz.